Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kuliah metode penelitian kuantitatif untuk pertemuan kedua. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Di minggu pertama kita sudah mempelajari konsep dasar penelitian kuantitatif seperti apa, kemudian perbedaannya dengan penelitian kualitatif, kemudian beberapa miskonsepsi yang biasanya ditemui ya selama melaksanakan penelitian kuantitatif. Nah, kali ini kita akan belajar ragam penelitian kuantitatif. Jadi ada beberapa macam penelitian kuantitatif ya, jadi tidak hanya satu macam saja. Nah, kita akan belajar untuk beberapa pertemuan ke depan apa saja sih ragamnya. Secara garis besar ada dua tipe ya, untuk metode kuantitatif itu punya dua ragam, yaitu experimental design dan non-experimental design. Ya, jadi dibagi menjadi dua. Nah, experimental design ini kadang-kadang dikenal juga sebagai metode saintifik ya, karena metode ini populer digunakan pada riset saintifik ya, dan asalnya memang dari situ. Jadi kalau di kita disebutnya percobaan ya, atau eksperimen gitu ya. Nah, kemudian ada juga ragam non-experimental design atau research ya. Nah, kadang-kadang ini disamakan dengan survei ya, penelitian survei, dan sangat umum dilakukan di ilmu sosial atau social science. Ya. Nah, sebenarnya non-experimental research ini tidak selalu sama dengan survei gitu ya. Dan ini kadang-kala salah dianggap gitu ya. Sebenarnya tidak sama. Nanti ke depan kita akan belajar seperti apa yang dimaksud dengan non-experimental research. Baik. Pada pertemuan ini kita akan secara khusus membahas experimental research dulu ya. Jadi seperti apa sih penelitian eksperimen itu? Nah, dasar dari metode eksperimen itu adalah eksperimen ya, adalah percobaan ya, yang dapat kita definisikan sebagai suatu tes ya yang dilaksanakan pada suatu kondisi yang terkontrol ya, yang kita buat untuk mendemonstrasikan. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Kejadian sesungguhnya, atau untuk menguji validitas dari suatu hipotesis. Jadi ini maksudnya atau pengertian dari eksperimen itu tadi. Jadi kita membuat suatu kondisi ya, yang kita bisa kontrol kondisi itu. Ya, tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan apa nanti yang akan terjadi ketika kita membuat suatu kondisi itu. Ya. Atau kita juga bisa menggunakannya untuk menguji validitas dari suatu hipotesis. Nah, elemen kunci dari riset eksperimen ini adalah kontrol ya, atau kelompok kontrol atau elemen kontrol. Dan elemen ini menyebabkan atau memberikan ciri kepada riset eksperimen. Jadi membuat dia berbeda dari kelompok peneliti atau kelompok jenis penelitian lainnya atau non-experimental quantitative research yang lain. Oke, cirinya ada kontrolnya. Gitu. Nah, apa sih kontrol itu maksudnya? Maksudnya itu adalah ketika kita melaksanakan percobaan itu, kita tuh ingin mengontrol lingkungan yang kita bentuk. Jadi lingkungan itu bisa kita kontrol sebaik mungkin, seterkontrol mungkin, sehingga hanya terkonsentrasi pada variabel-variabel yang kita ingin pelajari. Gitu ya. Apa, Bu, maksudnya mengontrol ya? Maksudnya kita berusaha sebaik mungkin untuk meniadakan variabel lain yang tidak kita pelajari, tidak kita ingin pelajari, gitu, atau tidak ingin kita teliti. Nah, inilah alasannya mengapa
riset eksperimen itu secara tradisional itu biasanya diselenggarakan atau dilaksanakan di laboratorium. Ya, jadi lingkungannya itu di lab. Ya, di mana pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Gitu. Seperti itu biasanya. Nah, kemudian di riset non-eksperimen, ya, kita tidak bisa tuh mengontrol faktor itu, gitu. Jadi dibiarkan saja kalau di non-eksperimen ya. Gitu. Nah, elemen kontrol ini juga mendukung fakta bahwa peneliti itu memanipulasi variabel yang dihipotesiskan untuk mempengaruhi hasil dari si eksperimen gitu. Jadi keberadaan kelompok kontrol ini atau keberadaan elemen kontrol ini menyebabkan atau mendukung fakta, bukan menyebabkan ya, mendukung fakta bahwa di dalam riset eksperimen itu peneliti memang dituntut untuk memanipulasi variabel yang kita inginkan untuk muncul gitu loh di riset kita. Ini berkaitan sama ini tadi ya, control environment tadi. Nah, sedangkan di non-eksperimental riset itu tidak terjadi. Jadi natural saja kejadiannya, tidak perlu kontrol gitu ya. Jadi in non-experimental research we have to use the variable as it appears in practice. Jadi sebagaimana terjadi sesungguhnya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendesain suatu riset atau studi eksperimen atau bagaimana cara menyelenggarakan suatu penelitian eksperimen gitu. Nah, kalau yang saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7, 8 ya kalau sama analyze the data. Itu ada sekitar 7 sampai 8 langkah yang harus kalian lakukan dan harus dilakukan secara terurut. Nah, ini kadang yang para mahasiswa sedikit meremehkan tahapan ini dan menyelenggarakannya dengan sesuai feeling mereka gitu. Atau mungkin sesuai dengan apa yang mereka baca di skripsi-skripsi kakak kelasnya, padahal belum tentu benar gitu ya. Nah, 8 langkah itu adalah pertama kita harus define your research objective ya, atau mendefinisikan tujuan riset Anda. Apa tujuannya? Ya, kemudian yang kedua adalah formulate hypothesis, memformulasikan hipotesis. Kemudian yang ketiga set up your research design ya, atau mengatur atau men-setting rancangan riset Anda, kemudian memilih instrumen atau select instrument, kemudian select appropriate level at which to test your hypothesis. Jadi Anda di sini dituntut untuk memilih mau pakai hipotesis yang mana gitu ya. Karena mungkin di statistik pendidikan mungkin ya, Anda dapat ragam-ragam uji hipotesis ya. Nah, itu Anda mau pakai uji hipotesis yang mana nih di penelitian Anda. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, Anda harus mulai memikirkan siapa saja yang terlibat di grup eksperimen Anda. Gitu. Apakah kelas sekian, ataukah anak yang mana, atau sekolah mana, dan seterusnya. Kemudian carry out the experiment meticulously. Maksudnya, ya menyelenggarakan eksperimen. Ya, Anda melaksanakan eksperimen itu. Kemudian yang terakhir adalah analyze the data. Yang menganalisis data. Oke, jadi ini urutannya. Jadi kalau Anda acak, maka tidak akan sesuai kaidah dan hasilnya akan meragukan gitu. Baik, untuk pertemuan ini kita mungkin tidak akan bahas semua, kita akan bahas setengahnya dulu. Mungkin sampai set up your research design dulu, oke? Baik, yang pertama, research objective atau tujuan penelitian. Penelitian apapun, mau itu kuantitatif, mau itu kualitatif, mau eksperimen, non-eksperimen, mau survei, apapun itu harus punya research objective atau tujuan penelitian. Oke. Nah, dan itu adalah suatu ciri awal Anda akan melaksanakan riset. Ya. Any research design starts with formulating the research objective. Oke. Ya, step ini harus Anda lakukan sebelum Anda menentukan atau memutuskan mau pakai jenis riset apa, karena tujuan riset Anda itu justru yang menentukan gitu, yang menentukan jenis riset apa nih yang cocok untuk tujuan saya. Jadi jangan kebalik ya, jangan begini, saya mau skripsi eksperimen lah gitu. Jangan, jadi aneh kan? Nah,
Padahal Anda belum tahu tujuannya apa, tujuan Anda apa. Jadi set up tujuan dulu, ditentukan tujuan riset Anda, baru Anda pikir lagi, ini pantasnya di eksperimen atau di non-eksperimen. Ini pantasnya di kuantitatif atau di kualitatif gitu. Nah, tujuan penelitian ini juga describe ya, atau membantu Anda untuk menjelaskan apa yang Anda ingin pelajari dan bagaimana Anda ingin mempelajarinya gitu. Nah, selanjutnya tujuan penelitian itu sebaiknya memenuhi paling tidak 2 kriteria ya, yaitu pertama realistik dan yang kedua jelas populasi yang akan kita bicarakan atau akan kita bahas. Nah, realistik atau realistis maksudnya di sini adalah kita juga harus bisa mempertimbangkan dengan baik apakah tujuan penelitian yang saya set ini sudah sesuai dengan kondisi saya sebagai peneliti, kemudian kondisi lingkungan, dan kondisi yang mendukung Anda saat itu. Jadi, mungkin boleh kita punya tujuan penelitian yang wah, yang muluk, yang besar, tetapi kembali lagi bahwa yang akan melaksanakan penelitian itu nantinya Anda dan tim Anda. Nah, Andalah yang memahami dengan baik kemampuan, ya, sumber daya, dan modal yang Anda punya. Jadi, dalam hal ini, mengatur atau menetapkan tujuan penelitian itu haruslah realistis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, jelas populasi yang dibicarakan itu apa. Jadi, tentu sebuah penelitian tidak boleh mengambang ya dalam menetapkan subjek yang akan dibicarakan gitu. Karena itu nanti akan dibahas lagi di bagian kesimpulan, penarikan kesimpulan di akhir ya. Jadi di awal Anda harus jelas akan bicara apa nih. Apa Anda akan bicara semua SMP di Kota Mataram, atau Anda akan bicara MTS saja, atau Anda akan bicara SMA, MA, atau apa, harus jelas gitu ya. Jadi ditetapkan di awal apa yang akan Anda bicarakan, subjeknya. Gitu. Nah, baik. Langkah kedua adalah memformulasikan hipotesis atau hipotesis ya. Jadi setelah Anda menetapkan tujuan atau research objective, langkah berikutnya adalah memformulasikan hipotesis. Nah, sedikit banyak kita sudah bahas hipotesis di pertemuan sebelumnya, dan harapan saya juga Anda sudah mendapat banyak insight, banyak ilmu tentang hipotesis di mata kuliah sebelumnya, yaitu mungkin statistik pendidikan atau statistika dasar. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa formulasi hipotesis ini menjadi bagian penting, ya, step penting setelah Anda merumuskan tujuan riset Anda. Nah, di sini ditulis bahwa tujuan riset atau research objective yang sudah Anda tentukan, yang sudah Anda kembangkan di awal itu di refine ya, atau diubah wujudnya menjadi sejumlah hipotesis riset yang spesifik, ya, yang ingin Anda uji. Ini kuncinya nih, kalau kuantitatif yang ingin Anda uji. Nah, di riset eksperimental, ya, secara tradisional biasanya, ya, kita menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Atau kalau di statistik biasanya saya sebutnya, atau kami sebutnya H0 dan H1 gitu. Atau bisa juga H0 dan HA. Biasanya, ya, alternatif hipotesis ini atau HA atau H1 itu sesuatu yang kita inginkan untuk benar. Jadi bergantung tadi ya, bergantung objektif kita yang tadi di awal. Sedangkan H0 atau null hypothesis itu kebalikannya. Ini penting untuk kalian pahami. Contohnya seperti apa? Saya berikan beberapa contoh di sini. Misalkan Anda ingin mengetahui apakah menambahkan gambar-gambar dinamis di suatu bahan presentasi akan meningkatkan daya ingat siswa gitu ya. Ini misalkan kita bicara satu bahan ajar ya, satu bahan ajar. Nah, kita bisa mendevelop dua hipotesis nih. Ya, H0-nya adalah adding moving pictures will not ya, tidak akan meningkatkan daya ingat siswa atau retensi siswa terhadap konten tersebut. Sedangkan HA-nya atau H1-nya itu bisa meningkatkan. Nah, jadi ini sesuai dengan yang ini ya. Jadi
alternatif hipotesis itu biasanya sesuatu yang diinginkan oleh si researcher ini terjadi. Tentu kan kita ingin sesuatu yang kita teliti itu apa istilahnya terjadi ya atau berefek kepada si subjek gitu. Nah, jadi biasanya ini distatementkan di H1-nya. Sedangkan H0-nya itu biasanya yang sebaliknya. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian contoh yang tadi itu yang sangat simpel ya, yang paling simpel. Hanya ada satu hipotesis yang akan diuji. Bu, ini kan 2. Iya, tapi maksudnya ini satu rangkaian ya, satu series. Bukan series, satu paket. Ya, ini maksudnya satu hipotesis. Ada H1, ada H0. Di beberapa riset itu bisa juga ada beberapa hipotesis gitu. Jadi kalau nanti kalian membaca paper atau makalah ilmiah yang punya 2 hipotesis, jangan kaget karena memang ada gitu. Kita juga dapat menyusun hipotesis yang membahas tentang mediating factor gitu. Jadi yang juga berpengaruh terhadap variabel-variabel yang akan Anda pelajari. Nah, penambahan hipotesis dalam suatu riset eksperimental itu biasanya masih terhubung dengan hipotesis yang sebelumnya, jadi tidak terlalu saling lepas gitu. Nah, contohnya ini untuk kasus yang tadi, kalau tadi hipotesis pertamanya itu adalah misalkan kita ingin menguji apakah gambar-gambar dinamis yang kita tambahkan di suatu representasi atau suatu bahan pengajaran kita itu bisa meningkatkan daya ingat siswa terhadap konten yang ingin kita ajarkan. Nah, kemudian di hipotesis selanjutnya kita ingin ini nih menguji lagi apakah penambahan si gambar dinamis ini apa benar dia dapat meningkatkan retensi atau daya ingat siswa terhadap konten ya jika si pictures-nya ini, gambar dinamisnya ini berkaitan erat dengan kontennya dan H0-nya jika tidak berkaitan erat. Kan kita sering tuh lihat tuh kalau kita kadang-kadang menampilkan bahan ajar atau presentasi, kadang terlalu banyak gambar yang tidak berkaitan sebenarnya dengan konten yang ingin kita sajikan gitu ya. Hanya untuk estetika mungkin atau hanya untuk menarik perhatian, biasanya begitu. Nah, ini ingin menguji itu. H1-nya adalah apakah dia benar berpengaruh terhadap daya ingat siswa jika dia berkaitan si gambarnya ya jika berkaitan erat dengan kontennya dan H0-nya jika tidak berkaitan erat. Oke. Itu maksudnya. Bisa ada 2 hipotesis gitu ya. Nah, saya tadi katakan bahwa H0 itu biasanya bunyinya itu adalah kebalikan atau kebalikan ya dari si H1-nya. Tetapi sebenarnya tidak selalu seperti itu, ya, tidak selalu seperti itu. H0 itu bisa juga berbunyi atau menstatementkan suatu nilai secara spesifik. Contohnya misalkan di satu kasus misalkan H1-nya berbunyi perbedaan antara siswa dan siswi ya dalam mengingat kata itu perbedaannya lebih dari 20%. Nah, H0-nya berbunyi kurang dari 20%. Jadi tidak hanya negasinya ya. Jadi H0 itu tidak harus negasinya. Kalau ini tadi kan negasinya semua. Ini not ya, tidak, ini ya gitu ya. Tapi ini bisa juga berbunyi begini. Kalau H1 bilangnya lebih dari 20%, tapi si H0-nya bilang kurang dari 20%. Bisa juga begitu. Nah, makanya pengetahuan tentang hipotesis ini sangat bergantung pada wawasan kalian yang sudah terbangun di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi silakan mungkin kalian bisa mengeksplor lagi buku atau catatan kuliah statistika dasar atau statistika pendidikan mungkin yang membahas tentang hipotesis gitu ya. Bisa juga tentang contoh yang nilai-nilai spesifik tadi bisa juga begini ya. Nilai min-nya atau rata-ratanya tentang self-esteem. Self-esteem itu kepercayaan diri ya. Self-esteem. Itu antara 20 sampai 30, sedangkan H0-nya bilangnya antara 10 sampai 20. Tapi dalam prakteknya ya banyak researcher atau peneliti itu menggunakan hipotesis yang no difference ya, yang no difference itu maksudnya yang kayak tadi, yang ini ya, yang negasi tadi. Mengapa? Karena ini terkait sama statistical test-nya.
Tapi sebenarnya tidak juga. Kalau Anda sebagai researcher atau kalau kita sebagai researcher ingin mengeksplor lebih jauh lagi tentang statistical test yang terkait dengan ragam-ragam hipotesis yang lain, sebenarnya bisa ya. Hanya masalah ini saja, apa istilahnya, kebiasaan saja. Ya, however ya, bagaimanapun it is important to remember that other types of hipotesis null itu mungkin. Jadi artinya gini, kita sebagai peneliti tidak boleh menutup kemungkinan atau menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan H0 yang lain, gitu ya, tipe-tipe H0 yang lain. Karena apa? Karena dalam topik-topik penelitian tertentu itu uji beda itu kadang-kadang tidak realistis, gitu ya. Perlu diuji dengan hipotesis nol yang lain gitu. Ya kadang topik-topik riset tertentu itu kalau H0-nya berbunyi hanya seperti ini, itu tuh kadang tidak realistis gitu. Jadi butuh diuji dengan tipe hipotesis yang lain. Ya, tapi sementara Anda belajar yang ini dulu. Oke, sebagai permulaan saja. Nah, setelah itu kita ke tahap yang ketiga. Tadi apa? Tadi riset objektif atau tujuan penelitian sudah disetting. Kemudian yang kedua formulasi hipotesis. Kemudian yang ketiga ini adalah set up your research design. Mengeset atau mengatur rancangan riset Anda. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah dari hipotesis yang sudah Anda tentukan tadi, Anda butuh menentukan bagaimana Anda menguji si hipotesis ini. Nah, jadi bagaimana nih caranya nih? Karena ini nanti terkait sama apa? Terkait sama experimental design. Begitu Anda memutuskan memakai metode eksperimental, ya tentu kuantitatif ya, maka Anda harus menentukan desain eksperimen yang seperti apa yang cocok untuk penelitian Anda. Nah, ini krusial di sini karena biasanya ini menentukan tepat atau tidaknya jalan riset kita. Secara tradisional, mungkin kalian sudah banyak melihat ini ya di paper-paper atau skripsi kakak kelas Anda, biasanya ada nih tabel kayak gini nih. Ini model tradisional banget ya, dimana desainnya ya, rancangannya itu ada grup kontrol, ada grup eksperimen, kemudian ada pretest ya, setelah itu ada treatment atau perlakuan, setelah itu ada post-test. Tanda cross ini maksudnya grup eksperimen melewati semuanya, ya, melewati pretest, melewati treatment, dan melewati post-test. Sedangkan grup kontrol tidak melewati treatment. Jadi dengan kata lain, grup kontrol itu tidak di treatment ya, tidak diberikan perlakuan. Namun demikian, kalian kembali lagi tidak boleh saklek ya dalam menentukan riset design. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia riset gitu ya, tipe eksperimental itu tidak hanya seperti ini. Walaupun ini adalah tipe yang kebanyakan dijalani oleh banyak peneliti, gitu ya. Tetapi kita bisa memilih tipe-tipe yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan variasinya bisa treatmentnya juga dilakukan di control group, misalkan. Jadi control group juga menerima treatment, atau misalkan atau bisa juga tidak pakai pretest, misalkan dianggap sudah homogen semua. Jadi langsung treatment kemudian post-test. Nah, tetapi post-test dan pretest itu sangat disarankan karena ini untuk pengondisian awal ya. Jadi artinya gini, pretest biasanya dibutuhkan untuk mengetahui bahwa dua grup yang Anda sedang teliti ini berada pada state yang sama. Dan untuk melacak seperti apa kondisi awal si grup Anda ini, kedua grup yang Anda setting ini. Biasanya begitu. Baru kemudian di post-testnya dinilai seperti apa perubahannya setelah dia melalui treatment yang Anda lakukan. Nah, hal lain yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk para peneliti dalam mengatur atau mendesain risetnya itu adalah apakah kontrol grup yang mereka buat itu akan diberikan sebuah placebo gitu ya. Istilah ini sebenarnya akrab di riset-riset medis ya atau medical research. Idenya adalah sebenarnya memberikan kontrol grup itu suatu treatment seolah-olah treatment, tapi sebenarnya bukan treatment yang sesungguhnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya hanya supaya membentuk
suatu persepsi di orang-orang di grup kontrol, sehingga mereka bisa menganggap bahwa oh saya tetap diberi obat. Jadi meskipun saya kontrol grup, saya tetap diberi obat, tidak dibiarkan gitu. Padahal sebenarnya kalau di medis, di eksperimen medis, placebo itu biasanya hanya berupa pil yang tidak ada kandungan obatnya, hanya semacam sugar pill ya, semacam permen. Memang pada kondisi ini orang-orang di kontrol grup itu tidak tahu, ya sengaja tidak diberitahu. Nah memang pemberian placebo di grup kontrol ini memang ada beberapa peneliti yang juga tidak sepakat, ada juga yang sepakat, jadi masih kontroversial. Tapi pada kenyataannya memang ada riset yang memberlakukan ini gitu. Yaitu tadi tujuannya hanya sisi psikis saja, sisi psikologisnya supaya tidak menganggap bahwa oh saya di grup kontrol kok nggak diapa-apain ya gitu. Kemudian bagaimana dengan riset pendidikan menanggapi placebo? Jadi bisa saja sebenarnya diadaptasi ya konsep placebo ini di educational research atau di penelitian-penelitian pendidikan. Boleh-boleh saja. Contohnya gimana, Bu? Ya, contohnya berarti grup kontrolnya diberikan treatment ya atau diberikan intervensi gitu. Tapi tetap kalau kita memutuskan untuk memberikan placebo ke kontrol grup di eksperimen di bidang pendidikan gitu ya, itu tidak sesimpel memberikan placebo di riset medis. Intervensi yang berupa placebo itu harus sedapat mungkin memunculkan efek gitu ya, memunculkan efek. Dan pada akhirnya juga itu berupa treatment jadinya gitu. Jadi grup kontrol yang tadinya di model tradisional yang tadi saya tunjukkan itu tidak menerima intervensi, ternyata juga diintervensi karena memutuskan untuk memakai placebo. Nah, apa ini ya, apa istilahnya, sisi negatif dari pemberian placebo ini? Kalau di edukasi, di bidang edukasi tentu educational cost ya, atau biayanya bisa bengkak dan juga upayanya bisa bertambah gitu. Jadi istilahnya penelitinya semakin ribet lah, istilahnya gitu. Prosesnya semakin ribet. Nah, dan yang kedua, ketika kita memutuskan untuk memakai placebo, pada akhirnya kita tidak hanya menguji suatu treatment jika dibandingkan dengan yang tidak ditreatment, tapi ternyata kita menguji satu treatment dengan treatment lainnya gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi yang tadinya kan kontrol nggak dapat treatment nih. Jadi ada suatu treatment kita cobakan ke kelompok eksperimen, kemudian yang kelompok satunya tidak dikasih apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau pakai placebo, dua-duanya akan pakai treatment. Jadi jatuhnya itu membandingkan dua treatment yang berbeda gitu loh. Itu sisi negatifnya. Tapi kalau kalian ingin tetap menggunakan ini, ya, suatu hari nanti kalau kalian meneliti, bisa saja, tapi harus siap dengan konsekuensi yang tadi ya, nambah SDM, kemudian nambah biaya. Dan bisa juga dibentuk placebo group misalkan. Jadi bukan control group ya, tapi placebo group. Ya, kurang lebih begitu. Baik, nah setelah langkah yang tadi apa? Set up your research design ya. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah memilih instrumen. Jadi setelah tujuan riset terbentuk, kemudian hipotesisnya diformulasi, kemudian penelitiannya dirancang, itu kita harus mulai memilih instrumen. Kira-kira instrumen apa yang cocok. Nah, instrumen itu maksudnya tentu instrumen untuk pretest dan untuk posttest ya. Nah, ini sangat krusial ya, sangat krusial. Karena apa? Karena kalau semua dari awal itu sudah baik, misalkan tujuannya sudah betul, kemudian hipotesisnya sudah betul dan desainnya sudah benar, tapi kalau alatnya ya, instrumennya ya, alatnya itu tidak tepat, maka penelitian Anda akan tidak punya arti gitu. Dan tidak bisa mengukur apa yang Anda tuju gitu kan. Sebenarnya instrumen ini alat ukur ya. Kalau kayak kalian mau mengukur panjang suatu kertas pakai penggaris gitu ya, ingin mengukur berat beras pakai timbangan. Nah, ini Anda ingin mengukur apa? Misalkan ingin mengukur prestasi siswa ya, instrumennya harus tepat gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini
ilustrasi aja ya. Kalau Anda seorang tukang kayu, Anda tentu butuh proper tools atau alat-alat yang tepat gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, instrumen yang akan Anda gunakan itu harus mampu mengukur apa yang ingin Anda ukur. Itu yang saya katakan tadi ya. Nah, itu disebut dengan validitas. Nah, ini sering muncul nih istilah ini di skripsi kakak-kakak Anda. Dan yang kedua, instrumen Anda harus reliable. Ya, jadi harus memenuhi dua hal, valid dan reliable. Nanti kita akan bahas nih seperti apa secara detailnya ya, valid dan reliable itu seperti apa. Kita akan diskusikan di bagian selanjutnya. Baik, untuk kali ini mungkin berhenti di sini dulu ya, kita nanti sambung ke penjelasan selanjutnya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan beberapa contoh ya, atau 2 contoh paper. Nah, ini contoh paper ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Matematika ya, Universitas Sriwijaya, tentang pengaruh pembelajaran e-learning model web-centric course terhadap pemahaman konsep dan kemandirian belajar matematika siswa. Oke. Nah, ini diterima di tahun 2018. Nah, biasanya kalau sudah pengaruh bla 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 terhadap bla 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 itu biasanya adalah kuantitatif dan biasanya eksperimen. Nih, ini tujuannya ya. Kemudian metodenya biasanya ada di sini. Saya lihatkan ya. Nah, ini metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ya. Bentuk metode eksperimen. Ya, dengan bentuknya kuasi. Bu, kuasi experimental design itu apa? Nanti kita bahas, oke, setelah ini. Jadi, si peneliti ini ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan. Perlakuannya atau apa? Perlakuannya adalah e-learning model web-centric. Apa itu, Bu? Ya, saya belum mempelajari secara jauh. Yang penting ini aja perlakuannya, ya. E-learning model web-centric. Nah, terhadap apa? Terhadap pembelajaran matematika. Dalam apa? Dalam pembelajaran matematika. Ya. Nah, suatu variabelnya ini apa? Nah, kita coba lihat ya. Kemungkinan ini ya untuk mengukur ini kemandirian belajar, pemahaman konsep ya, pemahaman konsep dan kemandirian belajar. Kemungkinan itu. Nah, ini pretest pemahaman. Nah, jadi dia pakai pretest, kemudian dia pakai post-test. Ya, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Ya. Jadi kurang lebih contohnya begitu. Oke. Contoh kedua ini yang dari luar ya. Kalau tadi di dalam Indonesia, sekarang kita coba di luar. The effect of computer-assisted adaptive instruction and elaborated feedback on learning outcomes, a randomized control trial. Nah, ini. Dia ingin mengukur efek atau pengaruh dari pembelajaran ya, atau instruksi yang computer-assisted ya. Jadi dibantu dengan berbantuan komputer ya, dan elaborated feedback di hasil belajar gitu ya. Nah, the present paper studied the effects of ini tujuannya nih. Jadi efek dari ini adaptive instruction. Ini apa, Bu, adaptive instruction? Kita akan paham kalau kita baca lebih jauh. Oke, yang penting ini aja perlakuannya. Dan elaborated feedback. Jadi ada 2, adaptive dan elaborated. Terhadap apa? Terhadap learning outcome. Learning outcome ini apa? Hasil belajar ya. Learning outcome itu kalau diterjemahkan hasil belajar siswa. Nah, ini kemudian kelompok-kelompoknya, ya, mereka membuat kelompok-kelompok dan seterusnya. Oke, kita lihat metodenya ya. Metodenya apa ya? Metodenya adalah, nah sebelum ke metode kita ke hipotesis. Kalau yang tadi tidak dimunculkan secara eksplisit ya hipotesisnya. Kalau ini dimunculkan. Coba kita perhatikan. RQ ini apa, Bu? RQ ini research question atau pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian dia ada 3. 1, 2, 3. Setiap research question ada hipotesisnya. Jadi dia diukur atau diuji dengan hipotesis. Bu, kenapa yang muncul cuma H1 saja? Ya, kenapa kok nggak ada H0-nya? Ya, ada kemungkinan penulis menganggap pembaca pasti mengerti kalau H1-nya begini, ya H0-nya ya pasti negasinya gitu. Jadi pertanyaan penelitian pertama itu apa dampak dari program pendidikan finansial terhadap pengetahuan finansial dari siswa secondary. Secondary itu saya nggak tahu ya, biasanya secondary itu kalau nggak SMP, SMA. SMP mungkin ya. Secondary itu SMP. Nah, kemudian hipotesis yang akan diuji adalah pengetahuan finansial siswa akan meningkat ya, will improve setelah program.
program yang mereka lakukan. Atau dengan kata lain ini treatmentnya, program ini treatmentnya. Nah, a smaller improvement in the financial behavior of student is expected. Ya, kemudian research question 2, what are the learning gains associated with an adaptive version? Nah, jadi ini pertanyaan riset keduanya tentang treatment mereka yang lain. Jadi kayaknya treatment mereka ada 2 gitu ya. Adaptive instruction ini. Jadi mencari efek adaptive instruction dan elaborative feedback di program tersebut. Kemudian ada 2 ininya, si hipotesisnya bisa mengenhance ya, jadi adaptive version bisa mengenhance itu meningkatkan ya, bisa mengenhance financial outcome ya. Kemudian adaptive instruction dan elaborative feedback, efeknya itu the effect of adaptive instruction and elaborative feedback are a priori ambiguous. Saya kurang bisa ini ya. Ini butuh dibaca dengan baik. Jadi intinya di research question 2 dia memakai 2 hipotesis. Oke, 2 hipotesis. 2 ini maksudnya benar-benar 2 ya. H2A ini pasti ada H0-nya gitu loh, H0-nya. Tapi tidak dia tulis. Terus kemudian ada H2B, kemudian ada H0B pasti. Oke, jadi jangan salah tangkap. Kemudian yang ketiga, research question-nya adalah apakah efek dari adaptif dan elaboratif ini heterogen terhadap karakteristik siswa dan kelas. Nah, ini sudah ini menyangkut heterogenitas ya, heterogenitas kelompok. Kemudian ini hipotesis terkait. Itu kira-kira contohnya. Metodenya ini. Desain. Nah, desainnya apa? Desainnya ini kan sudah di tujuannya ya, research question ini sama dengan tujuan, kemudian sudah dibangun hipotesisnya, kemudian dia meng-set up desainnya, research design. Oke, nah ini desainnya nih. Jadi ada kondisinya, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Kemudian ada learning path, ada feedback. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini bentuk eksperimennya agak complicated kalau saya lihat. Tapi saya tampilkan hanya sebagai supaya kalian tahu, begini loh contohnya di dunia riset gitu ya. Di dunia riset, khususnya di edukasi gitu ya. Jadi supaya kalian terbuka wawasannya. Kalau tadi dari dalam negeri, sekarang yang dari luar negeri. Jadi jangan melulu baca skripsi aja, jangan. Saya tidak melarang, tapi Anda akan lebih baik, akan terbuka wawasannya jika rajin-rajin membaca makalah. Gitu ya. Nah, ini partisipannya, kemudian ini material and measures. Pengukuran dan instrumennya, dan seterusnya. Oke, ya saya harap bisa cukup jelas pemaparan saya kali ini. Belum selesai saya jelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun experimental research ya. Tinggal beberapa langkah lagi akan kita sambung di penjelasan berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.